Halo, good morning, selamat pagi. Bertemu kembali di Cerita Gio bersama saya Jo. Saya menyapa Anda dari kota Banda Aceh. Bagaimana kabar Anda? Semoga kabar Anda luar biasa hari ini. Cerita Gio semua ada di sini dan tentunya akan memberikan informasi tepat, akurat, dan bermanfaat untuk Anda. Dan informasi kali ini kita informasikan kepada teman-teman yang belum pernah naik pesawat dan baru kali ini melakukan penerbangan naik pesawat. Misalnya Anda ingin melakukan perjalanan atau misalnya berlibur, ini informasi khusus untuk Anda. Karena sebenarnya saya juga memang cukup sering sekali dulu melakukan penerbangan keluar kota, tetapi saya juga pernah ketinggalan pesawat selama 3 kali. Yang pertama karena saya telat bangun tidur, dan kedua karena saya salah melihat jadwal, dan ketiga karena jalan macet. Nah, kenapa saya membuat video ini? Sebenarnya karena kemarin terakhir saya melakukan penerbangan ke kota Jakarta, dan saya melihat seorang anak laki-laki di mana dia kebingungan membawa tentengan plastik dan koper, dan saya tanya kenapa. Dia bilang dia ketinggalan pesawat. Teman-teman bisa bayangin bagaimana rasanya dia kecewa saat dia ketinggalan pesawat. Keluarga mereka di sana juga mungkin sudah menunggu, ya. Dan ya, kalau misalnya kita memiliki uang, kita bisa beli tiket yang baru dan kita bisa berangkat pada saat itu juga. Bagaimana ceritanya kalau misalnya kita tidak memiliki uang? Maka semua rencana kita itu akan gagal hanya karena masalah waktu. Nah, kali ini saya akan menginformasikan kepada Anda bagaimana caranya. Nah, jika kita membeli tiket pesawat dan kita lihat jadwal penerbangannya itu adalah misalnya jam 10.30, bukan berarti bahwa jam 10.30 kita akan masuk ke dalam pesawat. Karena kita juga akan banyak melalui proses. Ya, proses yang pertama teman-teman harus ketahui adalah saat pertama kali kita masuk ke bandara, misalnya kemarin terakhir kita masuk ke Kuala Namu, namun saya akan memberitahukan bagaimana caranya berangkat dari kota Medan, cara hemat ke Kuala Namu. Nah, saat kita ingin berangkat naik pesawat, kita tentunya akan harus menuju Kuala Namu terlebih dahulu dari kota Medan. Teman-teman bisa menggunakan Damri yang ada di Carrefour atau Medan Fair, di mana ongkosnya itu adalah kurang lebih 30.000, dan itu membutuhkan waktu perjalanan 1 jam kurang lebih. Dan kedua itu bisa menggunakan yang namanya kereta api yang ada di depannya center point stasiunnya, dan itu kemarin lagi ada promo, itu adalah 50.000 per orang. Dan jika anak-anak tingginya itu masih sampai 80 cm itu gratis, namun jika tingginya sudah lebih dari 80 cm maka itu ongkosnya seperti biasa atau normal, 50.000 juga. Nah, saat setibanya kita di bandara itu pastinya kita harus check-in terlebih dahulu. Nah, teman-teman perhatikan pesawat apa yang Anda sudah beli tiketnya, pesawat apa yang akan Anda tumpangi, maka lihat. Nah, kalau misalnya Lion Air, maka teman-teman harus pergi langsung ke counter Lion Air. Nah, walaupun sebenarnya penerbangan teman-teman misalnya masih jauh, tidak ada salahnya Anda check-in terlebih dahulu, langsung antri, dan tentunya teman-teman harus menunjukkan tiket teman-teman dan juga KTP-nya, maka nanti itu akan diberikan surat seperti ini atau kertas. Ini adalah bukti bahwa kita sudah check-in. Nah, kalau misalnya kita sudah check-in itu sudah aman, tapi belum tentu 100% aman. Tapi kalau misalnya kita sudah check-in, nantinya kalau misalnya pesawatnya pergi, berangkat, kita masih ada di luar, kita itu akan dipanggil. Karena kita sudah check-in, kita sudah mendaftarkan ulang bahwa kita sudah ada di area airport. Nah, setelah itu pasti prosesnya akan ada lagi. Prosesnya itu adalah kita harus masuk ke menuju ruang tunggu. Saat teman-teman masuk ke ruang tunggu, teman-teman juga pasti akan menunjukkan boarding pass Anda seperti ini dan juga dengan KTP teman-teman. Nah, di situ hanya pemeriksaan pertama. Pemeriksaan kedua itu adalah di mana semua barang-barang kita itu harus di cross check atau diperiksa oleh pihak bandara. Dan biasanya itu misalnya jam tangan teman-teman, cincinnya teman-teman, dan handphone juga itu akan dimasukkan dalam satu wadah, dan itu semua ditaruh di X-ray. Jadi kita ikat pinggang juga harus dilepas dan baru kita bisa masuk seperti biasa. Nah, jadi itu adalah prosesnya. Nah, iya, kalau misalnya lagi sepi pengunjung di airport mungkin kita bisa cepat. Namun kalau misalnya posisinya lagi rame di airport, otomatis itu juga akan membutuhkan waktu. Jadi tolong diperhatikan saat Anda ingin melakukan penerbangan ke suatu kota,
perhatikan jadwal penerbangan teman-teman. Oke, ini cukup sangat sederhana sekali, tapi saya ingin teman-teman itu tidak melakukan kesalahan sedikit pun untuk melakukan penerbangan, karena sedikit saja kesalahan teman-teman itu bisa Anda ditinggalkan oleh pesawat, maka semua rencana Anda akan gagal. Nah teman-teman, saya melakukan penerbangan di tanggal 6 Juni 2022 kemarin, itu dari kota Medan menuju Jakarta, dan ini adalah time-nya jam 10.30 itu sudah berada di airport, itu penerbangan dari kota Medannya. Ini yang teman-teman perlu lihat, bahwa jika penerbangan itu jam 10.30, maka suatu keharusan teman-teman itu jam 9 itu sudah ada di airport. Ya, jam 9 teman-teman sudah ada di airport, karena kenapa? Lebih bagus teman-teman menunggu di airport dibanding teman-teman terburu-buru. Ya, terlalu terburu-buru yang ianya bisa ketinggalan barang dan apa segala macam. Hal-hal seperti itu bisa saja terjadi karena kita tidak terlalu fokus lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya pesawat teman-teman itu adalah jam 10.30, diharapkan jam 9 pagi itu sudah ada di airport. Oke. Jadi tolong diperhatikan kalau misalnya teman-teman sudah membeli tiket. Nah, setelah setibanya kita di bandara, kita itu akan melakukan check-in dan atau bisa dibilang juga daftar ulang. Oke. Nah, ini teman-teman harus pahami agar jangan sampai salah pintu atau salah pesawat, ya. Nah, IU891 ini adalah pesawatnya. Oke, IU891 ini adalah pesawatnya. Dan date 06 Juni ini adalah tanggal penerbangannya. Oke, ini nggak bakalan bisa diubah. Nah, ini tujuannya dari mana? Tujuannya itu adalah dari Medan Kuala Namu ke Jakarta Soekarno-Hatta. Nah, teman-teman setelah check-in, tadi kan pesawatnya itu adalah 10.30 dan ini adalah boarding time. Ini yang perlu diperhatikan, bahwa boarding time-nya itu adalah 9.15. Walaupun tadi sebenarnya jadwal pesawat kita itu adalah jam 10.30, yang paling penting adalah kita lihat adalah boarding pass-nya itu adalah boarding time itu adalah 09.15. Ini teman-teman sudah ada di ruang tunggu. Oke, ini sudah di ruang tunggu dan akan masuk pesawat, dan itu akan sebentar lagi akan melakukan penerbangan berangkat dari Kuala Namu Medan menuju Jakarta. Nah, saat teman-teman sebelum masuk ke dalam pesawat, teman-teman juga harus memperhatikan yang ini. Gate 7. Gate 7 ini adalah pintu 7, di mana pintu ini adalah pintu masuknya, pintu kita masuk ke pesawat. Jadi jangan sampai salah antri. Oke, kalau misalnya teman-teman salah pintu, otomatis nanti juga akan salah pesawat. Nah, kalau misalnya seat 23B, nah teman-teman kalau misalnya sudah masuk ke dalam pesawat, kalau misalnya bingung silahkan tanya ke pramugari atau pramugaranya. Dan di sini biasanya itu ada angka ini ya, angka 23 ini akan ada di atas tempat duduk, dan teman-teman bisa lihat bahwa makin besar angkanya, misalnya 23 seperti ini, maka itu makin ke belakang gitu ya. Jadi 23B teman-teman bisa lihat, biasa kalau misalnya B itu adalah kan tempat duduknya pesawat itu adalah ada kiri 3 dan kanan 3. Itu biasa untuk B itu ada di tengah, A, B, C. Begitu ya untuk susunannya. Dan teman-teman setelah selesai kita melakukan ini, dan maka pesawat akan berangkat. Nah, setibanya nanti teman-teman di Jakarta misalnya tujuannya, kalau misalnya teman-teman memiliki bag atau travel bag, teman-teman juga nanti akan perhatikan di mana pengambilan bagasinya. Untuk pengambilan bagasi juga nanti di situ akan ada pamflet atau layar monitor yang menunjukkan bahwa IU891. Nah, berarti barang teman-teman nanti akan keluarnya di sana.